Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya Miss Ai di Channel. Untuk kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Terkhusus untuk saya sendiri ya, karena bisa dibilang ini sangat susah bertemu dengan beliau. Langsung saja kita akan berbincang dengan Ibu Anggita Fatimah Siregar. Benar ya Bu ya? Benar. Benar sekali. Ibu guru sekaligus ibu asuh dari siswa-siswi Papua ya Bu ya? Benar. Benar, yang bersekolah di Sekolah Islam Nabila. Langsung Masya saja kita Allah. berkenalan dengan Ibu Anggi. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya seperti yang sudah disebutkan dengan Miss sebelumnya, Anggita Fatimah Siregar. Saya saat ini sebagai seorang dosen sekaligus ibu asuh untuk anak-anak didik Papua Muslim yang ada di Kota Batam. 4 diantaranya alumni dari SMA Islam Nabila untuk tahun 2020 ya, 2020 yang sekarang sedang berjuang di perguruan tinggi. Jadi kehadiran saya di sini mungkin bisa membantu sekolah apa yang bisa saya bantu kembali, karena dulu sudah memberikan fasilitas gratis pada begitu ya, Bu, ya? anak-anak didik Papua Muslim. Alhamdulillah. Masya Allah. Begitu. Baik Ibu, saya ini sangat tertarik sekali nih Bu dengan kisah Ibu Anggi. Bu Anggi ya, bisa dipanggil Ibu Anggi ya Bu ya. Saya sangat benar-benar tertarik ketika saya membaca salah satu, ada di situ tulisan dari direktur kami, direktur pendidikan kan, Ibu Dr. Sarmini SPD MMPD Bu. Saya membaca itu kok saya terharu ya Bu ya. Masya Allah. Saya terharu ini. Ibu Anggita adalah waktu itu guru ya Bu ya? Benar. Guru sukarelawan atau bagaimana Bu? Sukarelawan. Sukarelawan yang Awalnya sukarelawan. Awalnya sukarelawan. Bukan guru. Ini Bu, boleh Bu diceritakan Bu, pertama kali Ibu memilih kota Wamena ya Bu ya, Benar. sebagai tujuan Ibu ke sana itu apa sih Bu yang memotivasi Bu? Kalau dibilang memotivasi sih sebenarnya latar belakangnya awalnya dari dulu orangnya sosialis. Saya karakternya sosialis. Jadi lebih banyak menginginkan suatu pekerjaan yang tidak money oriented. Jadi lebih kepada berkah dan manfaatnya. Kalau kita bilang naif ya, orang-orang seperti itu sekarang. Cuman saya berbicara begini bukan untuk membuktikan sama orang lain. Tapi waktu itu ketika saya masuk ke titik evaluasi, apa sih yang saya kerjakan dalam hidup sepanjang begini, saya tertarik apakah ada historical yang menceritakan tentang kampung Muslim Papua. Jadi benar-benar tertarik, kayak ada nggak sih orang Muslim Papua yang hidupnya di gunung-gunung gitu. Kalau yang di kota kan udah biasa. Waktu saya cek YouTube yang keluar yaitu Kampung Walesi di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Jadi nggak pikir panjang, karena merasa kayak, pengen, kayak Mbak tadi bilang pengen sampai nangis kan. Kadang orang kan nggak ngerti kan. Jangankan orang, keluarga aja kadang nggak paham, kayak lebay. Cuman kan memang ketika kita bermimpi itu pasti selalu ada unsur dicelanya, kayak apa sih impian begitu gitu, nggak ada menghasilkan uang, jabatan, PNS, apa segala macem kan. Ya udah, saya cek YouTube, kemudian saya lihat nama akun yang membuat YouTube-nya, dan saya cari Facebook-nya, ada, saya tanya bagaimana caranya untuk menjadi relawan di sana. Sebenarnya saya ngomong kayak gini agak kurang ini sih Mbak, takutnya orang yang mendengarkan kayak mana mungkin ya kan, paham lah ya, udah sering. Jadi ya udah, saya kontak, ada satu pesantren kecil di kampung ini. Saya kontak ketua Pompesnya, kebetulan orang Malang, Pak Sumadi, saya masih ingat. Pak, saya SMS, Pak, nama saya Anggita Fatimah, saya lulusan S1 Ekonomi, bla bla bla, boleh nggak saya mengabdi di Kampung Walesi, jadi apa saja, yang penting tidak perlu dipikirkan gaji dan tempat tinggal, makan, udah, saya bilang. Terus ya udah, kontra lah sama keluarga. Karena saya 6 saudara, saya sendiri perempuan. Cuman ibu ngasih syarat, oke, boleh ke sana, tapi ditemenin sama tante, adik dari bapak. Kalau misalnya memang tidak aman, pulang. Kalau aman, ya silakan gitu. Karena memang jiwa traveling juga sih Mbak. Jiwa traveling juga. Karena kan selama ini travelingnya kayak
ngabisin duit gitu Benar, kan. tempat wisata begitu kan, Bu, ya. Bener-bener kali ini kayak pengen ada eksperimen lah, kayak kita udah nuju tahap dewasa gitu, Benar, lebih benar. dewasa, jadi pengen ada sesuatu pembelajaran. Ya udah akhirnya dibales sama ketua Pompes, kita ketemuan gini di bandara, saya lupa di bandara mana, akhirnya kita jumpa di Wamena. Ya sudah, akhirnya dari Wamena kita langsung dibawa ke Kampung Walesi. Dari situ ya saya pertama meneliti lah, melihat sampai akhirnya jadi dirangkap jadi guru dan ibu asrama untuk anak-anak yang perempuan. Oh begitu. Begitu ceritanya, Mbak. Jadi memang nggak ada, memang lillahi sih. Maksudnya nggak mau terlalu kayak atau kayak nggak mungkin lah lillahi gitu, nggak mau juga, karena ketika dalam proses banyak bantuan, banyak berkah yang saya dapat dari hasil kinerja juga kan gitu. Cuman di awal ya begitu, murninya begitu, saya nggak bisa buat-buat karena memang di awal murninya memang niat sendiri. Kemudian tidak ada satupun jejak rekam digital keluarga yang pernah ada di Papua. Itu nggak ada sama sekali. Tidak ada pengalaman, tidak ada eksperimen sama sekali. Ya memang oke lah, jalan aja gitu. Jangan begitu ya Bu, berarti memang benar-benar suka dengan tantangan ya Bu ya? Bener. Suka dengan tantangan. Iya, saya kan baca nih Bu, banyak sih saya membaca tentang sebelum saya dari produser nih harus nanti podcast dengan salah satu ibu asuh nih dari Walesi gitu kan. Betul. Saya harus lihat dulu nih Bu, Walesi itu seperti apa ya, saya begitu kan. Nah, ketika saya sangat kaget, apakah benar ya Bu ya di situ masih ada peperangan begitu ya Bu di situ? Termasuk sering sih. Oh, malah sering kita ya? bilangnya sih perang suku. Perang suku, benar-benar. Jadi memang antar suku mereka sih lebih banyaknya seperti itu. Lebih banyak seperti itu ya. Kalau di tempat Ibu sendiri itu tergolong amankah atau bagaimana Bu? Kalau di tempat saya mengajar, karena di atas ya, kita naik ke atas, pas di bawah kaki gunung, itu insya Allah sekitar 80% aman. 80% aman ya. Aman ya, karena sisanya ya ada saja gitu kan, cuman ya mungkin tidak fatal. Tapi ya kalau dibandingkan cerita-cerita dari kampung lain ya kita cukup bersyukur lah. Bersyukur ya Bu ya. karena merasa itu tadi, karena saya muslim dan di sana muslim minoritas. Tapi ada satu tempat yang memberikan perlindungan, kenyamanan, itu bersyukur sekali. Oh begitu. Karena ada beberapa guru yang memang dia muslim, karena kan di Papua itu minoritas muslim, terutama kota Wamena. Jadi ketika dia harus beradaptasi atau tinggal dengan keluarga yang memang Papua asli tapi bukan muslim, itu kan butuh adaptasi yang luar biasa. Iya, benar sekali. Ketika Bu kan datang Bu dari Jakarta Ibu ya? Iya benar. Dari Jakarta ke Wamena ini Bu, sambutannya bagaimana Bu? Kalau sambutan nggak ada ya, karena kita di kota langsung. Jadi benar-benar saya, tante, sama ketua Pompes. Udah Ketua itu aja. Pompes, Pas naik ke kampung ya anak-anak itu menyambut cuman kayak penasaran. Lebih kayak nih siapa dari sih mana gitu ya, lagi Bu, ya? gitu. Karena kan sebelum saya tuh sudah ada guru SM3T, guru yang PNS atau honorer di sana sudah ada. Jadi ketika mereka datang guru baru lagi, mereka nggak terlalu kaget karena memang mereka sudah ada lebih dulu sebelum saya begitu. Oh begitu, jadi sudah cukup modern lah Bu di sana, sedikit ya atau bagaimana? Kalau dibilang modern, saya rasa sih itu 50-50 ya Mbak, maksudnya gaya hidup. Benar. Jadi mau semodern apapun kita bilang, atau kayak saya orang Jakarta ya, maksudnya saya pernah berdomisili di Jakarta, bereksperimen di Jakarta, terus tiba-tiba harus jomplang ke pedalaman Wamena. Iya, begitu. Jadi gaya hidup apapun yang saya bawa ke sana ya, selama memang di sananya masih menjunjung tinggi adat, tetap kalau dibilang modern nggak bisa. Nggak bisa, jadi kita Cuman harus mereka mengikuti. mengenal modern, iya, Iya. karena kita kenalkan begini. Tapi kalau kita bilang modern nggak bisa juga, karena mereka masih bertahan dengan gaya hidup Oh, mereka. berarti masih dengan kesukuan mereka ya Bu. Betul, sangat kental. Jadi kita sendiri kaum pendatang yang harus beradaptasi Benar, ya Bu ya. lebih tepatnya seperti itu. Iya. Jadi untuk ini Bu, untuk apa ya, teknologinya Bu di sana Bu, teknologi bagaimana Bu? Entah mungkin internetnya atau mungkin Betul. ada radio, televisi atau apa, sudah masuk di sana Bu? Kalau siaran TV sudah masuk, cuman mungkin karena kita di sana mengajar, kita tidak terlalu membutuhkan. Benar-benar. Tapi kalau siaran masuk, karena di sana juga
ada tiang PLN, Oh, ada Telkomsel juga Listrik ada. mulai masuk ya. Cuman kalau dibilang sinyal telepon SMS lancar, tapi kalau internet ya maklum lah. Oh begitu. Hilang timbul, hilang lancar, hilang timbul. Oh, Nah, iya, iya, jadi iya, nggak iya. terlalu lancar-lancar sekali lah kalau internet ya. Oh, Kecuali gitu. kalau turun ke kota mungkin. Oh begitu. Jadi hilang timbul ya Bu, seperti sekarang nih Bu. Kalau daring Bu, aduh kadang ngelek ya kan Bu, seperti itu. Kadang saya berpikir kita kota kok yo ngelek-ngelek kan gitu ya Bu ya. Oke. Baik, kalau untuk pendidikannya Bu di Wamena sendiri atau lebih tepatnya di Walesi. Ini jenjangnya kemarin saya lihat ada pondok pesantren ada. Benar. Dari SD SMP ya Bu ya? Iya benar. Kalau NI, SMA-nya MTS. belum ada belum. Bu? Masih kayaknya mereka baru merencanakan. Oh, mau baru membangun. merencanakan. Oh, begitu. Baik, ada satu pertanyaan lagi, Bu. Apa ya, Bu? Ketika Ibu nih, Ibu kan mengajar di sana berapa tahun, Bu? 2 tahun 2 bulan gitu. 2 tahun 2 bulan. Apa yang Ibu rasakan, Bu, di sana? Totalitas sih. Totalitas ya, Bu ya. Totalitas sekali. Jadi Baik. totalitas dalam hal memang nggak tahu datang dengan sendirinya gitu. Datang dengan sendiri. Jadi sisi kemanusiaan kita Ya, lebih kuat. lebih, dan kita pasti lebih ke Bhinneka Tunggal Ika ya, Bu ya. Benar. Begitu. Jadi, Bu, kan ketika Ibu ngajar SMP ya, Bu? Ya, saya ngajar dua-dua sih, per MI juga ngajar, MTS juga ngajar. Begitu. Kalau tadi sih saya dengar dari cerita anak-anak ya Bu ya, cerita anak-anak ini, saya tanya, siapa sih yang mengajak kalian itu ke luar daerah atau ke luar dari kampung halaman begitu? Apakah adik-adik sendiri yang ingin ataukah diajak dengan Ibu Anggi? Nah, bagaimana ini Bu? Kata Ibu, benar tidak kata mereka, kami sendiri yang ikut ingin itu. Jadi sebenarnya waktu itu MTS baru 1 alumni, orang Hodijah. Oh, Hadijah ya. Jadi memang waktu itu saya yang diamanahkan wali kelas. Nah, waktu itu saya hanya berencana membawa 2 orang. Mereka ada 8 totalnya. 1 laki-laki, 1 perempuan yang mau saya bawa. Termasuk satunya Hodijah, satunya adalah 1 yang sudah di sini juga. Cuman itulah Mbak ya, kalian kita nih sekolah kan banyakan berpikir ya. Benar. Kalau kita sangkut pautkan dengan agama kan jatuhnya ikhtiar ya. Iya. Kayak introspeksi diri, bener nggak nih langkah yang saya ambil gitu. Karena kan ini anak bangsa loh, nggak Benar. main-main gitu kan. Sementara saya orang kayak Mbak bilang, saya suka tantangan. Padahal itu belum ada skitmanya, belum ada rencananya nih anak sekolah di mana, benar nggak ada. Iya, Itu cuman kayak niat aja. Jadi ya udah, saya bertanya, saya memposisikan diri saya siswa gitu. Saya pernah sekolah nih. Saya pernah jatuh jadi anak yang pinter pernah, jadi anak yang bodoh juga pernah gitu. Maksudnya bodoh tuh nggak ada, cuman maksudnya nggak mampu. Jadi saya bertanya, dulu perasaan mayoritas pengalaman pribadi saya ya, kalau yang lain saya nggak tahu, rata-rata anak yang kurang dalam penalaran gitu, atau yang nggak berprestasi lah, Benar. biasanya guru kurang suka. Ya, sedikit banyak seperti Benar itu ya? Bu. Maksudnya saya bukan mau ini pengalaman Ini saya, realitas saja ya, Bu ya. realistis pengalaman Iya, saya. benar, Biasanya benar. guru kurang memperhatikan, maksudnya memperhatikan hanya dalam bentuk menghukum, maksudnya kok ini mu kurang ini gitu ya. Tapi kalau untuk benar-benar memikirkan masa depannya kayaknya jatahnya untuk anak yang berprestasi. Benar. Mohon maaf ini ya. Jadi waktu itu saya pikir, nah, saya bukan guru ya, background saya ekonomi umum. Saya aja waktu gitu nggak enak. Maksudnya, jadi ketika kita sudah merasa kurang, berarti kita sekolah ini memang hanya untuk jembatan dan kemudian kita hanya untuk berjuang sendiri gitu. Maksudnya, kita sudah tidak mampu nih, masih banyak teman-teman kita yang lebih berprestasi. Tapi akhirnya mental yang timbul kok jadi kayak berarti kamu harus kerja ekstra lebih keras lagi untuk menyaingi mereka kan begitu. Sementara nggak semua anak punya motivasi yang sama. Benar sekali. Ya Bu ya, atau latar belakang keluarga yang sama. Udah deh, nanti saya di akhirat bobo akhirat nih jadi so suci lagi. Ntar di akhirat ditanya lagi sama Allah. Iya. Karena kan guru itu salah satu profesi yang mulia. Benar sekali. Ya, setelah dokter, pengacara ya, karena bentuknya tentang keadilan. Iya, ilmu. jasa ya Bu ya. Pikir, aduh nanti ditanya sama Allah, ngayal nih. Iya. Kenapa yang dibawa yang bagus aja? Kan yang nggak bagus tuh versi pendidikannya. Benar. Akhlaknya kan belum tentu. Benar gitu sekali. kan. Sementara ini ada 8 anak gitu. Apa loh yang membekas? Masa saya pergi dari kampung mereka mengeluarkan bekas yang seperti itu? Bu Anggi pulang hanya bawa anak-anak yang menurut Bu Anggi berprestasi. Sementara kasih sayang saya sama, nggak ternilai. Jadi waktu itu udahlah, anak saya aktif juga di Bulan Sabit Merah Jaya Wijaya. Anggotanya juga umurnya muda-muda semua.
Saya banyak dibantu sama mereka relawan muda itu, ada yang dokter, ada yang PNS, ya aneka ragam profesi lah Mbak di situ. Benar. Jadi saya diskusi gimana kalau kita bawa semua nih, kita angkut. Maksudnya bukan kemauan kita tanya mau ikut nggak gitu. Benar. Dari anaknya dulu kan. Iya. Pas saya buka pertanyaan seperti itu, kalau mau ikut jangan Bu Guru yang berjuang untuk izin. Benar. Kamu yang datang ke orang tua, kamu yang bawa orang tua kamu ke Bu Guru. Jangan Bu Guru yang kamu suruh datang ke rumah. Itu niatnya udah beda, saya bilang. Iya. Dan terkesan nanti orang tua berpikir ibu guru yang paksa kamu keluar. Karena kan ini hukum adatnya kuat ya Mbak ya. Iya. Bahkan ada satu anak murid kita tuh yang udah di atas gunung, orang tuanya tinggal lagi di atas gunung. Aduh. Jauh lagi ya. Jauh lagi. Bahkan orang tuanya tuh masih pakai koteka. Oh iya. Gak ngerti bahasa Indonesia sama sekali. Oh. Sampai guru sama teman-teman yang lain itu demi untuk menggolkan misi dia bisa sekolah di luar, sampai nemuin bapaknya, sampai ditranslate bahasanya itu ke bahasa bapaknya biar bapak yang ngerti, izinnya sampai seperti itu gitu, Masya Allahnya. Jadi kalau ngingat momen itu sih sedih gitu, karena kadang-kadang nggak nyangka aja sampai ke tahap ini Mbak. Jadi gitu. Makanya akhirnya terbawa 7. Satu itu ada problem internal lah, yang akhirnya di kotak-katik memang benar-benar nggak bisa. Bukan karena kemauan anaknya atau saya nggak mau boleh, nggak. Memang ada problem yang di luar kami berdua lah yang memang membuat dia nggak bisa keluar. Karena keinginan kita juga, ini alumni pertama MTS. Jadi kalau bisa jadi ikon. Benar sekali. Jadi contoh. Jadi barometer ya Bu ya. Ke adik. Karena ini sekolah gunung, bukan kayak sekolah kota. Sekolah gunung, sekolahnya ada, kadang murid nggak ada. Sekolahnya ada, apalagi gurunya. Iya. Ya benar. Bener ya, ini sekolah gunung loh, bukan sekolah kota. Iya, jadi benar. saya bilang sama teman-teman BSMI waktu itu diskusi, ini alumni pertama, ayolah kita fight ya untuk mereka. Tapi terlepas daripada besarnya keinginan kita, tetap kembali ke anaknya masing-masing. Benar. Oh begitu. Jadi ketika mau membawa anak-anak ini sangat luar biasa usahanya Bu ya. Ya sampai perjanjian net materai sih. Oh begitu. Oh sangat ribet ya. Ribet. Jadi ini perjanjian dengan orang tua begitu ya Bu. Bahkan katanya ada dengan kepala suku begitu ya Bu ya. Dengan kepala suku, izin lagi dengan ya berbagai orang tetua-tetua di sana lah. Oh begitu. Iya, siapa juga ya Bu ya, sebenarnya kalau kita jadi orang tua pun, kalau kita melepas anak kita jauh, sangat jauh ya Bu ya, dari ujung ya kan, terus harus ke ujung lagi, Batam ke ujung juga kan Bu ya, siapa juga itu udah khawatir ya Bu ya, jadi kan pasti ada mungkin rasa sisi kekhawatiran itu ada. Pasti. Takutnya kan, apalagi di Batam mungkin tidak ada saudara baru. Benar. Tidak ada saudara Ibu di sini ya Bu ya. Tidak ada saudara, apalagi pasti saya pun jadi orang tua sangat khawatir ya Bu ya. Takut begitu. Betul. Namun kembali kepada kita sendiri sebagai seorang guru meyakinkan mereka, orang tua, bahwa tidak semua guru itu belum tentu tidak bisa mengantarkan anak ke titik yang lebih tinggi. Betul. Pasti adalah dari misalkan 50 orang siswa kita, pasti ada satu yang bisa mungkin jadi menteri, mungkin jadi dokter kan begitu ya Bu ya. Jadi ini ada tinggal satu ya Bu ya yang di Nabilah ini Bu ya? Ya benar, Hatik Ilipili ya. Oh begitu. Ya Hatik ya Bu ya. Kelas berapa sekarang Bu? Kelas 3. 3 di SMA Nabilah ya Bu? Iya benar. Begitu. Jadi lulusan dari SMA Nabilah ada 3 ya? Iya benar. 3. Sekarang di mana tadi? Dari Marwa Yelipele di S1 Keperawatan Awal Bros. Si Hodijah Aso di Prodi S1 Gizi Bunda Mitra Persada. Si Hasanah Aso di IAI Abdul Said Batam S1 Bahasa Arab. Oh luar biasa ya Bu luar ya. Biasa. Perjuangan anak-anak pun tidak surut ya Bu ya. Harus surut, karena memang rezeki mereka ya. Karena kan kalau untuk sekarang mereka, kalau dulu kan Nabilah ya, Masya Allah dari teachernya saya ingat sekali. Jadi kalau teacher yang lain itu, kalau wali yang lain atau orang tua yang lain datang ke sekolah hanya sekian menit, nah saya bisa berjam gitu Bu, karena begitu. Yang dibicarakan itu teacher-teacher Masya Allah, Bu Direktur ya Masya Allah. Jadi setelah mereka lulus pun mereka di bawah naungan Lembaga Amal Zakat Freeport ya, untuk pembeasiswaan mereka full sampai lulus kan, berkat komunikasi. Dan memang saya orangnya rajin share di medsos, maksudnya transparan. Benar sekali. Dana ini kemana, kegiatannya apa, saya transparan sekali. Jadi memang anak-anak ini nggak hanya
kalau kita bayangkan ya, kalau yang 4 perempuan aja ya Bu ya, mimpi apa bisa sekolah di Nabila? Orang nggak tahu loh Nabila tuh gimana di Batam. Oh gitu ya Bu ya. Maksud saya mungkin keluarganya, oh anaknya sekolah di mana Nabila, padahal nggak tahu loh posisinya Nabila itu gimana gitu di Batam. Iya, Kalau benar mereka sekali. tahu tuh, aduh, itu 4 loh masalahnya. Begitu Gitu ya. Kalau nggak disupport, mana itu hal yang sangat saya syukurin gitu, karena perempuan. Benar-benar Bu. Waktu itu kan sebenarnya mau tes di SMA Negeri 21 Punggur, iya. karena saya pikir kalau negeri kan murah. Iya. Pokoknya seperti yang saya bilang, abstrak, saya nggak ada rencana, no plan lah, lillahi aja. Pas sampai sini iseng-iseng, mau nanya Nabila. Iseng aja, karena saya tahu mahal kan, saya tahu mahal. Ini 3 anak pertama mau masuk. Iseng-iseng ketemu sama kepala sekolah SMA. Oh begitu Pak Denny ya Bu ya. Pak Denny langsung rekomen ke Bu Direktur. Iya, Jadi benar. saya percaya ketika kamu berbuat baik, bukan orang baik ya. Insya Allah dimanapun kamu berada, dengan niat baik dipertemukan dengan orang yang lebih baik. Benar ya Bu sekali, ya. Iya. Jadi itu, alhamdulillah gratis. Ya. Alhamdulillah sampai lulus ya Bu ya. Nah, berkah mungkin buat Nabila, mudah-mudahan Amin, sekolah Nabila amin, semakin amin. berjaya. Ya, karena nggak mudah Bu menyekolahkan sekaligus gitu. Iya, benar, Kalau 3 tahap ya, Bu. kan boleh. Oke lah ya. sekaligus. Apalagi dengan Papua loh, Iya. bukan anak-anak yang teacher-teachernya sungguh masya Allah lah mensupport. Dan sampai ke titik ini pun nggak nyangka lah semua, termasuk saya gitu. Jadi apa ya? Kalau mau dibahas terus sampai kulit-kulitnya itu memang kebanyakan nggak nyangkanya, terkejutnya Bu. Begitu banyak kejutan-kejutan dari Allah ya Bu Iya ya. benar sekali gitu loh, masya Allah. Makanya tinggal satu tuh si Hatik. Hatik ya, Iya, semoga pasti nanti ya. berhasil ya Bu ya. Amin. Kemana Bu? Kadang kita pernah bertanya nih ke anak-anak kita di rumah gitu. Sebenarnya mereka ngambil keperawatan, mengambil gizi dan mengambil bahasa Arab itu apakah motivasi dari ibu kah atau dari mereka sendiri begitu? Sebenarnya anak-anak ini nggak ngerti cita-cita. Oh, Dari benar. dulu, dari zaman di kampung tuh nggak paham cita-cita. Jadi kalau ditanya cita-citanya apa tuh, ya mungkin mereka namanya anak kampung ya, pedalaman. Aduh nggak ngerti-ngerti, yang penting sekolah aja sungguh-sungguh. Kok taunya mereka anggota DPR. Oh, begitu. Itu tahu. Anggota DPR. Iya. Cuman saya ini termasuk salah satu, kalau saya bilang guru, nah background saya bukan guru sih, saya lebih pendidik. Jadi saya orangnya optimisnya tinggi sekali, kadang-kadang sampai melampaui batas penglihatan orang. Maksudnya kayaknya anak muridnya nggak terlalu seoptimis itulah gitu. Iya. Kenapa gurunya optimis banget sama muridnya kan gitu. Iya benar. Kayaknya muridnya juga kalau ditaruh situ pasti nggak mampu gitu. Ini kenapa orang gurunya kayak pede banget gitu kan. Sering Bu, saya sering dapat ceritaan seperti itu. Jadi pas begitu sampai sini, saya nggak mikir panjang, yang 2 masuk SMK penerbangan, 2 masuk SMK pelat. Itu pun saya baca karakter loh ya, nggak langsung kayak set nggak. Yang saya lihat fisiknya kuat, yang sudah disiplin tinggi, saya masukkan penerbangan. Karena menurut kasat mata saya, anak-anak penerbangan ini lebih ketat. Benar. Tapi anak-anak yang kayak masih agak-agak penakut, agak-agak pemalu, laki-lakinya saya masukkan pelajaran biar jadi jantan nih. Benar. Nah, itu juga saya masih lihat sisi itunya Bu. Jadi yang perempuan juga masuk Nabila. 1 saya berharap IPA. Alhamdulillah tembus Yodija. Karena kemarin berharap jadi dokter. Oh begitu. Benar. Ketika lulus, Corona. Iya benar. Makin bingung nih Makin semua. bingung, benar-benar. Karena kan akses semua segala macam kan. Iya. Ya tapi kalau memang Hasanah dari dulu maunya bahasa Arab. Oh, Dia udah konsisten. Yang bingung itu masih Hodijah sama Marwah. Karena Hodijah merasa tidak pede menjadi dokter. Kalau si Marwah kayak mau masuk IPS pun kayaknya males-malesan. Sampai akhirnya masuk ke titik kayak, Marwah mau nggak jadi perawat? Karena yang minta pihak beasiswa. Oh begitu. Kira-kira ada nggak anak murid yang mau jadi perawat gitu? Alhamdulillah. Saya tawarin bertiga. Yang excited si Marwah. Bisa nggak Bu saya IPS? Bisa. Karena lagi corona manfaatkan. Iya benar-benar. Ya. Jadi ya udah dia masuk perawat. Si Hodijah karena kita udah berjuang untuk proposal dokternya, ya belum rezeki ya. Saya bilang jangan surut. Kita kan nggak bisa ngambil keputusan sepihak. Kita tanya dosen dari kampusnya, kita tanya pembiak beris. Udah gizi aja. Karena Papua gizi masih jarang. Sementara kasus gizi itu membludak sekali di Papua. Kekurangan gizi kan. Jadi kalau dia masuk ke gizi prospeknya sangat baik. Karena kan kalau perawat sementara kan kita harapannya anak-anak ini kalau pulang ke kampungnya atau mau berkontribusi dengan kampungnya dengan berbagai profesi. Benar Bu. Makanya
Kalau yang pesantren mereka sudah banyak Mbak, lulusan pesantren, tahfiz, senior-senior mereka sudah banyak. Oh, alhamdulillah. Sudah sampai ada yang ke Jerman, Oh, luar biasa ya, Bu, Inggris, ya. ya senior-senior mereka ada yang ke Kemenak lah, ada yang di LPMP, banyak. Cuman saya selalu bilang sama anak-anak, carilah hal yang berbeda, yang apa ya, yang bisa membuka lowongan pekerjaan di tempat kamu tuh lebih luas, membuka. Jadi kayaknya kalau untuk yang Muslim baru anak didik dari saya lah yang pelayaran. Yang IPA juga baru Khadijah. Oh, luar biasa ya, Bu, ya. Makanya yang laki-laki kemarin kadang kita nggak punya rencana tapi Allah yang berencana. Pas corona ya udah jurusannya itu nyambungnya semua dan cuma di Poltek yang di SMK. Oh, Poltek, Bu. Bener, Poltek Batam kan. Poltek Batam. Mulai dari SMK penerbangan di mana Mbak? Poltek. Iya. Ya kan? Benar. Pelayaran di mana? Poltek. Akhirnya ada yang lulus di D3 desain perkapalan. Oh, alhamdulillah. Ada yang lulus di D3 apa tuh? Pesawat ya, mesin penerbangan. Jadi benar-benar nyambung ke sana dan karena corona kita semua akhirnya gimana mengkuatkan lah Benar-benar. rezeki anak-anak lah. Rezeki anak-anak ya, Ya Bu, seperti ya. nggak ada rencana Mbak. Kayak masuk SMK ntar kemana ya belum tahu gitu. Cuman saya masukin aja gitu. Jadi Karena mengalir saja ya, Bu, ya. selain dibilang mengalir saja sih enggak Mbak. Karena melihat background sih. Background budaya di kampung mereka ya terutama. Laki-laki itu raja. Oh, begitu. Betul. Oh, iya, iya. Yang berladang, yang berjuang untuk anak tuh kalau di kampung mereka tuh mayoritasnya perempuan. Perempuan ya, Bu, ya. Sementara kalau kita balik ke agama, wah tidak bisa begitu kan. Makanya jalur satu-satunya pendidikan. Iya, benar sekali, Bu. Benar. Makanya waktu saya bawa anak-anak ke sini, saya cuma minta satu syarat, tidak usah dipecah. Saya bilang semua harus di Batam. Saya bersedia kok. Karena kan kalau kata orang apa untungnya Gi? Ya mereka kan nggak tahu untungnya untuk saya. Benar Mbak. sekali, Bu. Hanya saya yang tahu sama Allah kan. Benar. Kadang ada orang yang mengejar semu, saya ngejarnya nggak semu, saya nggak mau. Karena udah tahu saya nggak enaknya kebahagiaan semu lah, hal-hal yang semu tuh saya udah tahu PHP nggak ya, Bu, enaknya. ya. Udah ngerasain Mbak Iya, gitu benar. kan, awan. Jadi pas masuk SMK juga alasan terbesar saya biar mereka tahu jadi laki-laki. Benar. Mereka tahu dan di rumah dikombinasi dengan ilmu didikan agama sehingga kamu laki-laki, saya sampai bilang kadang sama anak laki-laki saya itu, kalau kamu mau dilayanin, baju dimasakin, makan disiapin, kamu nikah, Benar. jangan sekolah. Iya. Saya bilang. Iya. Tapi kalau kamu masih sekolah, jangan mancing-mancing berharap perempuan melayani kamu, itu udah lain niatnya. Saya bilang. Jadi kamu harus cuci baju sendiri. Perempuan kan yang masak nggak ada stigma begitu. Saya bilang kamu juga harus belajar masak. Itulah yang disebut hidup mandiri. Tapi kalau kamu bawa budaya ke sini, nah inilah yang nanti jadi problem dipandang orang. Benar Mbak ya? Benar sekali, Bu. Karena kan kalau nanti mereka udah pencar, ilmu-ilmu sendiri. Benar. Iya, kembali lagi ya, Bu. Jadi harus lebih bisa dapat ilmu dari mana saja lah, Bu, ya. Kalau kita terkungkung dalam mungkin dalam suatu daerah ya kita akan tetap seperti itu, begitu. Apalagi memang di rumah itu, mohon maaf ya Mbak ya, memang kan karena ibu saya jiwa dagangnya kuat, strong sekali dari mulai Batam nih, masih bentuk hutan sampai beliau kayak seperti sekarang tuh, anak-anak tuh sering banget digodok di ilmu dagang. Oh, begitu, luar Bener, biasa. saya sampai kadang ilmu ini nggak akan kalian dapatkan dimanapun, karena kayak berhubungan sama petugas di pelabuhan, kadang sampai nyungsuk bawa barang, kadang barang gagal. Jadi hal-hal seperti itu yang merubah karena kan kadang kita kalau merubah secara nasihat lambat ya Bu ya. Lambat, benar. Nah, jadi tugas kita sebagai orang dewasa pasang strategi nih. Tanpa sadar mereka udah termakan arus yang strateginya udah kita buat nih. Iya, benar. Begini. Jadi memang di rumah juga ilmu dagangnya tuh sama ibu diterapkan juga ya. Kalau ibu tuh nomor 1 dagang. Iya. Orang tua zaman dulu paham ya. Iya, benar. Ya. Ngapain sekolah gitu. Iya, benar. Kalau ujung-ujungnya ini. Nah, kalau ibu tuh kan dagang kuat, jadi anak-anak tuh mentalnya Masya Allah nih. Jadi kalau sekarang mau diajak berantem juga, misalnya di pelabuhan atau apa tuh, berani. Kalau dulu kan malu-malu. Gitu. Jadi sudah terdedikasi, sebenarnya lebih disiplin ya Bu ya? Ya, satu disiplin. Karena banyak yang gagal di keramaian, pesantren terutama. Mereka banyak yang gagal di pesantren. Karena habit, kebiasaan hidup mereka nggak sesuai. Benar. Ketika di kampung mereka bangun tidur ya bangun tidur. Iya. Entah itu dari pohon, entah itu dari honai, nggak ada yang namanya mandi, cuci kaki, bersihin tempat tidur, nggak ada. Karena memang mereka nggak ada hal seperti itu, Mbak. Makanya permintaan saya ketika mereka berjuang di Batam nggak mau dipisah. Kenapa? Jangan jadikan anak bangsa korban.
Jadi apapun hambatan ke depan, misalnya anaknya nih yang bandel, kan kita yang lebih dewasa harusnya mengantisipasi. Kalau sudah kita antisipasi pun masih seperti itu, ya Allahu alam kan begitu. Tapi kan karena kita sudah lebih banyak menganalisis gimana janganlah kita buat seperti itu, karena mereka ini kan ibaratnya bukan apa ya, anak yang kertas putih gitu loh Mbak. Kayak kalau mau dibawa jelek ya jelek. Iya. Kalau mau dibawa bagus ya bagus gitu. Kayak mereka cuma sekedar terima aja lo diapain. Dan ketika mereka sudah mulai cerdas, mereka sudah mulai pintar, kalau hal itu mereka manfaatkan untuk balas budi, misalnya membantu lembaga-lembaga donatur beasiswa mereka dulu, gitu ya, berkesinambungan seperti misalnya Nabila, entah nanti bagaimana kerjasamanya kan, atau mereka berbalik memang tidak mau ingat, ya Allah alam. Kesimpulannya di situ. Kembali pada diri sendiri ya Bu Iya. ya. Cuman ya itu, sebagai pendidik, sebagai pembawa, motivasi saya harus jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Kalau orang kan ngomong ya tergantung anaknya. Kalau untuk kasus mereka nggak bisa. Harus kita ya Bu ya. Oh begitu. Jadi memang harus kita bimbing benar-benar ya Bu. Iya. Bu Anggi masih mau sih kayak gitu kan, gini. Kayak gimana ya? Kalau saya selalu bilang sama anak-anak, saya tuh bukan perpatokannya sama anak-anak. Saya juga bukan orang sok suci ya. Cuman setiap orang karyanya sama bangsa ini beda-beda. Benar. Bagi saya kalian itu apa ya? Suatu hal prestasi terbesar dalam hidup saya, maksudnya. Ya kan prestasi orang achievementnya beda-beda ya Mbak. Iya benar Ibu. Kalau saya di luar nalar ini, maksudnya anak-anak ini udah di luar nalar saya. Maksudnya niat saya itu untuk passion saya sosialis, tapi nggak tahu tahapnya sampai sejauh ini gitu kan. Sumber daya yang paling sulit kita rubah sumber daya manusia. Benar sekali Bu. Paling susah. Paling susah ya. Memanusiakan manusia. Iya. Aduh, Benar sekali. paling susah itu Bu. Makanya kalau untuk Batam saya rasa untuk Papua Muslimnya baru mereka. Baru mereka ya Bu ya. Mungkin kalau yang nggak Muslim udah banyak. Sudah banyak ya. Kalau yang Muslim baru mereka, dan sekolahnya di Nabila pula lagi. Insya. Itu saya ulang-ulang. Oh begitu. Jadi sangat berkesan sekali ya Bu ya. Iya. Saya terharu ini Bu mendengarnya Bu, karena tidak semua orang bisa mungkin bermimpi oke, begitupun tapi kalau misalkan kita untuk melakukan kesananya agak-agak kayaknya aduh berpikir lagi ya. Buram. Iya, seperti saya saja. Saya dulu suka menonton film tentang suku pedalaman, begitu kan. Terus relawan-relawan yang begitu luar biasa gigihnya ke sana gitu kan. Sama lah Mbak gitu. Iya, gitu. Saya kadang bingung, saya ingin seperti itu begitu. Tapi kesananya bagaimana? Belum kesampaian. Iya, lewatnya jalur apa? Lalu mampukah saya ke sana Betul, begitu? betul. Pas tiba di sana, apakah saya mampu beradaptasi? Benar, Mungkin saya bisa memotivasi, atau justru saya yang terkena masalah? Kan begitu, Bu. Jadi ya sudahlah, cari titik aman kan begitu. Udahlah di Indonesia di sini Zona saja aman, lah. ya. Iya. Baru paling terlama mungkin dan terjauh adalah Pulau Batam mungkin saya Bu ya. Dari Jawa semuanya Jawa sudah, baru Pulau Batam saja Pulau Batam, begitu. ya, Kalau yang lain-lain kan cuma traveling kan kita kan. Begitu. Sekedar jalan-jalan. Iya, baik. Satu lagi Bu, terakhir ini Bu. Pertanyaan saya, harapan Ibu Anggi kepada anak-anak asuh dari Walesi yang Ibu bawa, dan juga harapan Ibu Anggi sendiri untuk kota Walesi. Mungkin Ibu sudah jatuh cinta, bahkan merupakan inilah tanah saya begitu kan, atau merasa memiliki kota ini harus lebih maju begitu Bu. Harapannya bagaimana Bu? Pertanyaannya berat ya Mbak ya. Terakhir tapi berat. Iya begitu. Terpikir pula nanya gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya saya sudah sering diwawancara Mbak perihal inilah, maksudnya kayak dari ACT, BSM, Rumah Zakat dan sebagainya lah. Mungkin memang untuk kadang mereka kan ada majalahnya atau apa segala macam. Kalau harapan untuk anak-anak sederhana, kalau mereka menerima kebaikan, ikutin anjuran agama saja. Ketika ada orang berbuat kebaikan, maka harus balas beribu-ribu kebaikan. Tapi kalau kebaikan itu mengecewakan, tetap engkau harus balas dengan kebaikan. Jadi ketika kamu sudah sukses dari jerih payah, kan donatur, Benar. lembaga amal zakat yang terkumpul dari ratusan orang. Benar. Yang tidak mengenal, Benar. ya kan? Yang mungkin yang berzakat itu entah ada yang sakit anggota keluarganya atau dia sendiri kesusahan, rela loh memberi gitu loh. Benar-benar. Bayangkan nggak gitu betapa dahsyatnya keikhlasan orang. Karena kan tingkat ikhlas tertinggi itu ketika memang kita tidak saling mengenal tapi memberi gitu. Benar kan, sekali, Mbak. Saya selalu pesan sama anak-anak gitu. Karena kalau kamu tidak melakukan itu, sia-sia.
Benar. Sia-sianya kenapa? Prosesnya baik, endingnya kamu nggak baik, ya kan? Iya. Akhirnya yang kamu timbun penyesalan. Benar. Karena nggak akan ketika itu selesai, ya donatur udah selesai gitu. Karena ngelihatnya kan feedbacknya kamu. Benar. Saya bilang kalau kamu lihat lembaga beasiswa yang lain itu selalu ada syarat. Ya nggak usah jauh-jauh dari Nabila kan. Kalau ada yang dari yatim mandiri atau apa pasti ada syaratnya kan gitu. Misalnya entah anaknya harus rajin sekolah apa segala macam. Sementara kamu dengan berbagai lembaga amal zakat tidak ada yang memberikan syarat loh. Cuman minta kamu sekolah. Sekolah. Dari nilai apa mereka fine-fine aja gitu. Nah jadi cukup balaslah kebaikan orang. Ingat kebaikan lah, ingat tahu balas budi lah mbak. Karena paling jengkel tuh kita nggak usah munafik lah sama anak yang sudah kita perjuangkan. Nah kita lagi yang perjuangkan, padahal kita kalau nggak atas izin Allah juga selesai kan. Benar. Tapi nggak tahu balas budi itu bener-bener yang kayak telur belum kita masak udah pecah. Begitu ya Bu ya. Iya jadi belum kita masak, belum kita makan, belum kita tahu rasanya udah pecah gitu. Kayak percuma gitu, uang itu puluhan juta tertimbun. Saya kan ada eksperimen di sana, makanya saya berbicara seperti ini. Seperti Mbak bilang lah, Mbak paling nggak suka orang bicara tanpa data yang valid. Sama. Benar. Kalau eksperimen itu saya nggak ngerasain, saya nggak mungkin berbicara seperti ini. Kan gitu. Jadi untuk anak-anak Papua Muslim kami, ya saya bilang kami karena di Batam juga ya setelah masuk Nabila, lingkungan sekolahnya, lingkungan masjid, lingkungan perumahan semua ikut mensupport. Ya buktinya selama anak-anak bertahun di sini aman kan, atas izin Allah gitu ya. Kadang ada orang merantau kan lingkungan nggak mendukung mbak. Benar. Ya, lingkungan itu penting kan gitu. Dan yang di Papua juga gitu, walaupun mereka nggak mengenali daerah Batam ini, jadi ya harus balas budi lah. Bukan menuntut gitu, bukan balas budi karena manusia. Itu uang zakat loh, bukan bukan uang apa ya, bukan uang yang tidak tulus gitu, uang yang sudah memang mereka perjuangkan secara ibadah, balaslah dengan ibadah gitu sih mbak. Kalau saya nasihatnya ke anak-anak saya seperti itu. Jadi jangan semakin pintar sekolah malah adab atau nuraninya semakin hilang hanya karena ya mungkin hedonisme atau ngikuti lingkungan. Sementara tujuan mereka dibawa ke sini kan untuk tidak menghilangkan peradaban. Benar. Jadi karena muslim di sana minoritas, bukan islamisasi ya. Banyak orang bilang islamisasi, nggak ada dalam Islam tuh, islamisasi itu nggak ada. Benar. Jadi memang mereka tuh udah muslim dari lahir gitu. Dari lahir udah muslim. Jadi ya karena banyak yang nuduh saya begitu. Foto viral di Facebook mbak, sampai ribuan, Twitter viral. Tapi wah islamisasi, aduh. Oh iya benar ya, karena memang mindset kita kalau orang Papua kebanyakan non Muslim begitu ya Bu ya. Kalau konteksnya berbeda, misalnya bukan Islam gitu kan, dicela. Padahal ya karena tapi udah ribuan, komennya juga udah ribuan, saya juga nggak tahu viralnya dari mana kan. Males aja gitu balesin. Cuman intinya tujuan anak-anak tuh dibawa ke sini supaya peradaban mereka di sana terus berjalan, regenerasinya terus lebih baik. Karena bagi kami mau semaju apapun konteksnya ya, karena baru saya mbak yang bawa paling banyak perempuan nih. Biasanya orang nggak mau kalau perempuan, sensitif ya, perempuan ini sensitif. Jadi bagi kami segenap relawan di sana termasuk BSMI, satu kampung walaupun sebagus apapun dia, tetapi kalau perempuannya masih tidak aware dengan pendidikan, tidak perlu sarjana lah, setidaknya memang melek pendidikan gitu, masih mengharapkan orang untuk mendidik anak, nggak akan ada kemajuan. Karena ibu tetap ibu yang melahirkan, ibu yang mendidik, jatuhnya begitu. Sementara kasus di sana yang kami lihat, ya perempuannya masih apa ya, kalau kita bilang masih dianggap harus di bawah. Gitu. Bukan emansipasi ya, itu luar konteks. Iya, gitu. benar. Sementara kan kalau kita mau regenerasi, generasi harus ditolong dong, Benar harus dibantu. Benar. Cara satu-satunya jangan tergantung sama pendatang. Kalau kayak kita nih di tempat mereka dibilang pendatang. Iya. Sementara pendatang itu kan kayak pergi, datang sebentar saja singgah begitu. Yang ya, permanen Bu? kan ibunya. Ya, Jadi kalau ibunya melahirkan 7 anak dan ibunya melek pendidikan, wah masya Allah sekali kan. Benar Pasti sekali. ada kemajuan mbak ya. Iya. Ya, dan pertanyaan terakhir yang tadi tentang harapan tentang Walesi, berat sih, maksudnya itu bukan kampung halaman saya. Kenapa saya harus ngomong begini? Kadang orang-orang yang kita hadapin itu
gimana ya Mbak bilang, tanggapannya tuh kayak dibilang kita cari nama, Oh, paham ya? sayang sekali. Ya. Cari nama, padahal cari nama. Beberapa orang masih berpikir seperti itu. Maksudnya saya ini terkenal karena saya di Walesi gitu. Jadi masih ada orang, kalau kamu nggak koalisi, kamu nggak pegang apa-apa, kamu juga nggak terkenal gitu. Sementara nggak tahu kan gimana. Latar belakangnya terlebih dahulu ya Bu ya, bagaimana kita usahanya bagaimana ya. Maksudnya yang ngerasain bangganya perutnya bukan saya kok, Gitu. mereka kok nanti gitu. Dan ketika mereka pulang berseragam punya profesi, bukan saya. Benar sekali. Ya kan kita nggak usah munafik lah. Siapa sih yang ngerasain? Orang tuanya, Benar. kampungnya. Benar. Tapi kalau ada orang yang masih bilang Bu Anggi itu begitu. Jadi harapan saya untuk Walesi ya mudah-mudahan saya nggak perlu berkata-kata, cukup lihat aja. Ketika saya 2 tahun 2 lebih saya mengabdi, ketika saya pergi dari kampung tersebut juga saya tidak meninggalkan, saya tetap bertanggung jawab dengan membawa 7 ya, 8 lah, 1 di Jakarta, generasi mereka. Bukan harapan untuk untuk dibuang gitu, tapi untuk berharap menjadi tombak keberhasilan mereka kelak. Cukup dilihat dari situ aja sih Mbak. Jadi kalau berteori nanti nggak habis-habis, Benar. ya kan? Iya. Maksud saya kan pertanyaan Mbak tadi tuh sangat sedih karena gitu, karena kok ada orang berpikir seperti itu gitu. Karena saya sama anak Papua tuh nggak satu kulit, nggak ada hubungan keluarga. Benar. Tapi di rumah itu kita makan apa, mereka makan apa. Kita kemana mereka ikut. Ya semua satu keluarga di rumah itu. Karena saya selalu bilang dakwah pertama rumah. Benar. Bukan tetangga, bukan luar. Jadi kalau rumah saja sudah memperlakukan mereka kayak keluarga, bahkan kadang-kadang mereka yang udah kayak tuannya, kami yang kayak Oh begitu. paham maksudnya Mbak ya. Iya. Cuman maksudnya daripada jadi rancu, saya kecintaan saya sama Walesi itu, menurut saya jangankan Walesi, saya bergerak bukan karena Walesi kok, lillahi aja. Jadi walaupun itu bukan Walesi, selama memang saya lihat di sana ada suatu hal yang perlu dibantu dari segi kemanusiaan, ya kenapa tidak gitu. Jadi untuk Walesi sekedar judul, maksud saya semoga jadi contoh untuk kampung-kampung yang lain. Ya itu tadi saya bilang 2 tahun 2 bulan saya mengabdi. Ketika saya pergi itu bukan nggak banyak Mbak tawaran, bertahanlah nanti beasiswaan ini, nanti jadi PNS, nanti jadi ini. Saya tetap enggak gitu, karena pikiran saya kan bukan untuk selamanya, sekedar totalitas 2 tahun 2 bulan, saya totalitas udah dapat celahnya, udah dapat ininya, udah. Saya mau pergi, tapi jangan sampai saya meninggalkan anak-anak ini. Maksudnya meninggalkan tuh bukan berarti nggak pernah pisah, tapi anak-anak ini kemana? Biar jelas dulu gitu. Itu aja sih Mbak, cukup menjawab. Dan kalau nanti disimpulkan ya itu ambigu orang lah masing-masing. Begitu. Iya, karena kan saya sama anak-anak ini udah hampir 7 tahun. Iya benar ya. Bukan dibilang kaleng-kaleng lagi. Iya, Maksudnya kalau cuman hanya sekedar terkenal ya kayaknya lebih terkenal mereka dibanding saya. Begitu. Iya. Karena kan mereka punya ciri khas sendiri. Iya. Kalau kita kan udah biasa. Kalau mereka kan kemana-mana, kalau lagi azan, lagi sholat, orang terkesima, Iya. muslim kan gitu. Beda sama saya kan gitu. Makanya kalau untuk isu yang positifnya ya mudah-mudahan untuk kampung Malaysia bisa dilihat sendirilah. Ya begitu ya Bu ya. Ya maksudnya anak-anaknya ya, nggak perlu kita teori. Nanti kalau teori bantah teori Tidak habis-habis Bu, tidak ada ujungnya. suka orang yang menilai lah. Iya, berarti tergantung asumsi orang-orang. Iya benar, karena saya bukan 1-2 kali ditanya seperti ini, mau nangis kadang gitu, karena saya juga punya keluarga loh. Benar. Saya punya orang-orang yang saya cintai, yang harus ikut berkorban, yang tadinya nggak tahu menau tentang ini, tapi karena sayang sama saya gitu, jadi ikut fight gitu, ikut berjuang. Kayak diomongin kayak apapun kok tetap anak Papua, diomongin kayak. Tapi kalau masih ada dari sisi sana yang berasumsi negatif seperti itu kan kayak kalau dibahas percuma, menyakiti orang-orang yang saya sayang. Benar begitu. Kita kan bukan pikiran dalam sih Mbak, maksudnya ya kalau bisa diademkan selama bukan permasalahan untung rugi keuangan ya. Masih moral. Oh begitu. Oke lah ya kalau gitu ya Bu. Jadi pertanyaannya berat sih, jadi saya ngejelasinnya juga berat teman-teman. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita dengan Ibu Anggi untuk pemirsa .channel. Sangat memotivasi bagi saya, memotivasi. Saya terharu
Benar. Ya, dan saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana ketika mungkin saya menjadi Bu Anggi, mungkin sudah nangis, saya pulang, saya langsung dari situ. Ya kan, begitu melihat di internet begitu banyak, masih banyak yang namanya mungkin peperangan antar Betul, suku, atau mungkin sedikit banyak kita kalau namanya pendatang kita tidak pernah tahu kalau salah itu nanti adatnya bagaimana begitu Dan kan. selalu ada orang yang nggak suka. Nah, itu dia. Dimanapun juga pendatang ini kadang ngeri-ngeri sedap ya, Bu. Betul. Saya juga dari Jawa datang ke Batam di Melayu, Bu. Saya kadang pikir sama tidak ya adatnya dengan Jawa kan begitu. Jadi lebih baik menutup diri dulu melihat lingkungan kan begitu. Nah, Mengevaluasi. benar sekali. Jadi saya sangat terinspirasi. Semoga di luar sana bagi kita, kalau memang kita seorang pendidik itu tidak mesti menjadi seorang guru, benar kan Bu? Betul. Background apapun juga itu kita bisa mendidik. Baik kita jadi seorang ibu rumah tangga kan Bu ya? Betul. Karena pendidikan itu berasal dari keluarga terlebih dahulu ya Bu ya. Betul. Setinggi apapun kita jadi apapun itu, ketika kita mendidik anak dengan Madrasah ibu, madrasah. benar, madrasah pertama, kita mendidik anak itu dengan baik, insya Allah untuk kedepannya anak itu sudah dibibiti dengan yang baik ya Bu ya. Benar. Baik, terima kasih pemirsa The Channel. Kali ini kita saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi Bu. Sama. Saya juga kalau udah dibahas begini-begini, aduh, jadi banyak merenungnya. Iya. Takut ria, afwan. Baik, semoga ini menginspirasi kita semua. Semoga mungkin bisa ditonton oleh tokoh-tokoh pemerintah yang lainnya Bu ya di luar sana. Moga-moga melihat inilah sosok salah satu sebagian kecil relawan relawan yang ibaratnya berkebinekaan tunggal ika. Iya, tidak melihat suku, tidak melihat budaya, tidak melihat apapun, yang penting manusiawi dan memanusiakan manusia. Dan kita ingat ada di Pancasila sila keempat ya Bu ya, keadilan sosial sebagai seluruh rakyat Indonesia. Amin. Baik, terima kasih. Saya Miss Ai, saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggi. Mbak. Masya Allah.